Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Tara Inanda Setiawan, Salma Aji Laili, dan Rara Makfiro. Nah, untuk pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pameran. Jadi, pameran itu adalah suatu kegiatan untuk memperkenalkan produk, karya, atau gagasan dengan tujuan dagang, pendidikan, dan estetika. Tujuan pameran sendiri yaitu untuk memperkenalkan produk kepada khalayak agar mereka tertarik untuk mengkonsumsinya. Yang kedua, perlu untuk melihat berbagai ekspresi pengunjung agar dapat dijadikan pedoman membuat karya selanjutnya. Dan yang terakhir ada menyampaikan sesuatu kepada masyarakat atau untuk mengajarkan pelajaran kepada peserta didik. Adapun manfaat dari pameran diantaranya menumbuhkan dan mendorong inisiatif, daya kreasi, inovasi maupun penemuan-penemuan baru di segala bidang dan tingkat pembangunan. Publitas dalam menumbuhkan popularitas, estis, dan reputasi baik untuk kepentingan pemerintah maupun usaha-usaha swasta. Berikutnya yaitu sebagai sumber informasi semua pihak. Kemudian untuk menunjang perkembangan sektor pembangunan di bidang pariwisata, seni, budaya, transportasi, perhotelan, dan sebagainya. Berikutnya, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkarya melalui persaingan yang sehat dan terarah. Kemudian, mendorong kenaikan produksi dan memperluas pemasaran. Selanjutnya, ada memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari suatu pokok bahasa secara tuntas. Pameran tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan belajar sebelumnya. Kemudian, dapat melatih peserta didik untuk mampu menghargai karya dan pendapat orang lain. Berikutnya, melatih peserta didik untuk bermasyarakat dan bekerja sama dalam kelompok. Dan yang terakhir, merupakan kesempatan untuk melakukan evaluasi terhadap karya-karya peserta didik yang dipamerkan. Ada pula syarat pameran, diantaranya yang pertama, pameran harus memberikan gambaran yang benar, jelas, dan teliti. Yang kedua, berdasarkan atas fakta. Fakta tersebut dapat berupa foto, benda asli, grafik, dan lainnya. Yang ketiga, harus ada kesatuan tema. Yang keempat, mempunyai daya tarik. Dan yang kelima, diselenggarakan di tempat yang strategis, mudah dilihat, dan dikunjungi. Dan untuk persiapan pameran itu sendiri meliputi ide, tujuan, tema, alat dan bahan, tempat, waktu, tenaga pelaksana, anggaran, dan master plan atau rancangan secara keseluruhan. Setelah proses persiapan, proses selanjutnya adalah pelaksanaan pameran. Di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan ya untuk pelaksanaannya. Yang pertama itu ada ide pokok. Jadi gunakan satu saja ide pokok agar tidak membuang waktu dengan ide-ide yang tidak ada hubungannya dengan ide pokok dan juga konsepnya lebih terarah. Kemudian selanjutnya ada bahan display. Nah, bahan display ini diletakkan di tempat yang sering dikunjungi dan mudah dilihat, jadi itu bisa lebih mendorong keberhasilan pameran. Selanjutnya ada penyajian. Di sini penyajiannya itu bentuknya macam-macam ya, ada kayak foto, kemudian contoh-contoh, grafik, stand-stand atau model-model yang menggunakan berbagai alat peraga. Kemudian materi dari pameran sendiri itu disusun dan disajikan semenarik mungkin. Terkadang pengunjung itu diberikan juga brosur atau leaflet yang berkaitan dengan pameran tersebut. Ada juga pemberian hadiah-hadiah ataupun film yang membuat pengunjung itu tertarik dengan pamerannya. Selanjutnya ada gerakan. Jadi kan di pameran tuh biasanya ada tuh ya display namanya mobile display, di mana display ini tuh bisa bergerak, tapi harus seimbang. Jadi nggak semuanya itu bergerak gitu. Hanya untuk menarik pengunjung supaya tidak bosan. Selanjutnya label yang digunakan itu harus ditulis dengan singkat, jelas, seragam, dan mudah dibaca.
Berikutnya ada penyinaran. Jadi buat tata lampu yang berwarna-warni, tidak monoton putih saja begitu. Tapi disesuaikan juga dengan barang-barangnya gitu. Biasanya ini digunakan untuk meng-highlight apa yang ingin ditunjukkan seperti itu. Selanjutnya ada public appeal. Jadi apa sih ini? Ini tuh artinya adalah mempunyai daya tarik bagi masyarakat umum. Daya tarik itu bisa dilihat dari apa? Yaitu dari materi yang dipamerkan, kemudian penataannya, dari tema sentralnya juga begitu. Nah, yang terakhir adalah arus pameran. Nah, di sini bisa dilihat ya, yang pertama ada gambar arus pameran 1. Nah, jalan masuk dan jalan keluarnya itu satu arah. Jadi, lalu lintas pengunjung itu nggak kacau dan semua pengunjung itu dipaksa untuk melihat semua stand pameran. Jadi, semuanya bisa dilihat oleh pengunjung begitu. Nah, gambar selanjutnya ada gambar arus pameran 2 ya. Nah, di sini itu bedanya adalah jalan masuk dan keluarnya. Di sini jalan masuk dan jalan keluarnya itu bebas. Jadi di sini yang mendapat keuntungan adalah pengunjung karena dia bisa memilih untuk melihat apa yang disukai saja. Tapi di sini tuh lalu lintas pengunjung itu agak semrawut karena itu seenaknya pengunjung sendiri gitu ya. Pada arus ini sebenarnya penyedia stand itu yang punya stand itu agak rugi karena mereka bisa terlewatkan oleh pengunjung begitu ya. Selanjutnya evaluasi pameran. Di sini ada hal-hal yang harus dievaluasi dalam melaksanakan pameran ya. Yang pertama di sini ada jumlah pengunjung. Jadi kalau jumlah pengunjung itu banyak atau minimal sesuai target panitia, berarti pameran ini telah berjalan dengan baik. Tapi kalau kurang, berarti itu ada yang salah atau keliru dalam penyelenggaraannya begitu. Yang kedua ada kesan-kesan dari pengunjung. Hal ini penting ya, karena kita bisa mengevaluasi, kita bisa tahu gitu apa yang perlu diperbaiki untuk kita melaksanakan pameran yang akan datang seperti itu. Yang ketiga yang perlu dievaluasi adalah penataan dan kenyamanan. Jadi penataan dan kenyamanan pameran yang baik itu akan memberikan kesan bagus pada pameran. Sebaliknya kalau pamerannya itu semeraut sama acak-acakan, kan jadinya nggak enak ya. Hal selanjutnya yang krusial yang perlu kita evaluasi adalah materi dari pameran sendiri. Jadi kita itu buat pameran, materinya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan pengunjung, nggak bisa asal-asalan. Semakin ada kesesuaian kebutuhan pengunjung dengan materi pameran, maka pameran tersebut itu semakin berhasil. Begitu juga sebaliknya. Kemudian materi pameran itu sebaiknya menyajikan isu-isu terkini gitu, yang banyak diomongin orang, yang banyak lagi diincar orang gitu, yang sesuai dengan target.